Bapa dalam sorga, kami akan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas kami. Terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk 3 Oktober 2021 dikutip dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan setengah hati, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, pasti akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Dan itu biasanya tidak begitu luar biasa berharga bagi pribadi yang melakukannya. Apakah Kristus sebagai keselamatan yang kita akui di dalam keberadaan hidup kita telah mengubah hidup kita, telah mengubah pola pikir kita, telah mengubah tata cara diri kita bertindak melakukan sesuatu hal kepada orang lain, mengubah pola kerja kita sebagai orang yang mengatakan diri kita percaya kepada anugerah dan kepada keselamatan. Dalam firman ini penulis menuliskan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Ibrani, khususnya juga orang-orang Yahudi yang telah mengatakan diri mereka percaya kepada anugerah, percaya kepada keselamatan. Tapi mereka tidak menjadi pribadi yang senantiasa konsisten berjalan di dalam proses pertumbuhan yang senantiasa meningkat secara grafik. Tapi justru mereka menjadi pribadi yang terkadang juga bisa kembali kepada masa lalu, kepada latar belakang kehidupan mereka yang lama, juga masih tergoda kepada ajaran-ajaran yang sedang berkembang pada waktu itu yang menyimpang, tidak sesuai dengan Alkitab. Demikian penulis mengatakan dalam firman ini harus teliti dengan apa yang kita baca. Kita harus teliti dengan apa yang kita dengarkan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kata teliti di sini bukan hanya dominan menyangkut kepada keberadaan kebenaran keselamatan secara esensial. Keselamatan dan kebenaran yang telah dituangkan keberadaan Allah di dalam firman, di dalam Injil itu sendiri, saya kira adalah berdiri sendiri, dan dia adalah bersifat absolut. Dan kebenaran dari keselamatan anugerah yang telah dituangkan Allah di dalam Injil itu sendiri, dia tidaklah pribadi yang bisa diganggu gugat oleh keberadaan sikap dari orang percaya. Itu tidak ada hubungannya ke situ. Tapi kata teliti di sini adalah sangat berhubungan dengan keberadaan kita diperhadapkan kepada ajaran-ajaran yang sedang berkembang, yang mengatakan dirinya adalah Kristen,
yang mengatakan dirinya adalah percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak mendasari keberadaan ajaran itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ajaran Kristus. Hati-hati dengan maraknya pertumbuhan daripada yang mengatakan dirinya adalah kepercayaan yang mendasari dirinya kepada Kristus, yang mendasari ajarannya kepada Kristus, tetapi sebenarnya tidak. Untuk itu sebagai jemaat yang baik, sebenarnya kita perlu menjadi jemaat yang mengetahui apa yang menjadi ajaran agama yang kita percayai. Apa itu baptisan, apa itu sidi, apa itu sakramen, apa itu ibadah, apa itu persembahan, supaya kita tidak menjadi pribadi yang beragama, tapi membeli kucing dalam karung. Ya, kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dong kepada agama yang kita yakini. Kalau kita mengakui keberadaan diri kita itu tidak mengetahui soal ajaran yang kita yakini sebagaimana agama yang kita genggam di dalam kehidupan kita, ya kita perlu bertanya kepada pendeta kita masing-masing. Kata mendengar di sini berhubungan juga dengan keberadaan kita sebagai pribadi yang terlatih mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mendengarkan bisikan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyuarakan kebaikan kepada kehidupan kita sebagai umat yang percaya, dan dipastikan itu sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata teliti juga di sini tentu berhubungan dengan pola hidup kita. Karena ketika kita berbicara soal kepercayaan, agama, ibadah atau abadah adalah bagaimana kita hidup di dalam keberadaan kehidupan keseharian kita secara nyata. Kita juga teliti menyangkut soal apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, dihubungkan dengan profesi kita masing-masing, baik sebagai pengusaha, sebagai guru, atau apapun yang menjadi profesi kita masing-masing, atau dihubungkan juga dengan status sosial kita, ditinjau dari segi kemasyarakatan kita. Mungkin kita pada saat ini adalah di posisi status sosial yang sangat luar biasa. Kita menjadi pribadi yang terhormat dari segi jabatan, dari segi kedudukan, dari segi kekayaan. Kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa, disanjung banyak orang. Hati-hati dengan keberadaan seperti ini. Kita perlu teliti dengan keberadaan hidup yang sedang kita jalani pada saat ini. Jangan-jangan sudah menjadi pribadi yang akan hanyut di dalam keterlenaan, di bawah arus zaman, roh dunia yang sedang bersama-sama. Jika kita mengetahui firman Tuhan adalah berdiri sendiri dan bersifat absolut, dia adalah menjadi hakim bagi diri kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus adalah pribadi yang senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan dalam hidup kita, baik dalam hal yang baik maupun juga dalam hal yang tidak baik. Dan segala sesuatu yang kita perbuat di dalam hidup kita adalah pribadi yang harus menerima konsekuensi dalam hal perbuatan tersebut. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, senjata yang kita butuhkan dalam memberlangsungkan keberadaan kehidupan kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang hanyut di bawah roh dunia ini, roh zaman dan kehidupan. Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang teliti. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang mampu melatih diri kita supaya mampu dengar-dengaran akan kebaikan yang ditawarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa keberadaan daripada firman itu adalah absolut, dan dia adalah menjadi penguasa atas kita dan tidak akan bisa diganggu gugat oleh keberadaan dunia atas dirinya sendiri. Dan yang berikut, kita harus mencintai kebaikan, karena segala kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, kita akan mendapatkan upah yang besar dalam kehidupan kita kelak. Jangan menyia-nyiakan keselamatan, karena mereka tidak punya alasan.
sehingga mereka menjadi pribadi yang menyia-nyiakan keselamatan itu sendiri. Karena jelas dalam firman ini juga disebutkan, sebab keselamatan itu telah dipersembahkan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menyia-nyiakan keberadaan keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri adalah kebutuhannya. Karena manusia tidak akan bisa membenarkan diri sendiri. Karena manusia tidak akan mampu benar tanpa pribadi yang berkenan menopang dan memampukan dirinya menjadi pribadi yang benar. Sebab manusia tidak akan bisa menjadikan dirinya benar hanya karena melakukan hukum Taurat. Itu kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 5. Dan ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya dia bisa benar hanya karena melakukan hukum Taurat, itu sama halnya dia menyalibkan keberadaan Kristus untuk kedua kali. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan dirinya menyia-nyiakan keberadaan keselamatan, karena itu adalah kebutuhannya. Tetapi ketika seseorang menyingkirkan kebutuhannya, saya tidak tahu apakah itu manusia atau tidak. Ketika seseorang menyadari dirinya sangat membutuhkan uluran tangan pertolongan tertentu, sebab dia berada di posisi yang menjalani keprihatinan, lalu dia menolak keberadaan daripada pertolongan itu, saya tidak tahu apakah yang menjadi definisi menyangkut soal pribadi tersebut. Penulis mengatakan dalam firman ini, keberadaan Kristus sebagai anugerah, sebagai keselamatan yang besar, itu telah diwartakan, dan itu telah dinyatakan, dan itu telah disampaikan kepada manusia dengan cara yang dapat dipercaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah boleh merealisasikan keprihatinan yang dia lihat di dalam proses keberlangsungan kehidupan manusia dihubungkan dengan keselamatan, ada keprihatinan besar di mana manusia tidak akan bisa meraih keselamatan itu tanpa topangan dari Allah, tanpa Allah yang melayakkan, tanpa Allah yang mengulurkan tangan kepada manusia. Lalu Allah mengambil rupa manusia, menghadirkan putranya yang tunggal, Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan melalui Kristus, Allah menjadi pribadi yang menderita dan melibatkan diri kepada seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik dalam suka maupun duka, hidup dan mati, dunia dan akhirat. Bukankah ini menjadi pertanda Allah kita itu adalah sungguh luar biasa? Bukankah ini menjadi pertanda bahwa Allah keselamatan anugerah yang kita kenal di dalam hidup kita adalah nyata dan real? Bukankah ini Bapak Ibu Saudara-saudara sesuatu cara yang dilakukan Allah kepada manusia supaya manusia dapat mempercayai keberadaan daripada anugerah keselamatan yang telah diberikan Allah itu kepada kita? Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, keberadaan Kristus juga sebagai keselamatan pribadi Allah yang mengambil rupa manusia. Dia adalah pribadi yang telah melakukan keberadaan dirinya sebagai yang ilahi dan melibatkan diri kepada seluruh pergumulan umat manusia. Ketika dia melakukan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah dunia, ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian yang menjadi upah bagi kita atas pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, ketika dia mencelikkan mata orang buta, di mana dosa yang telah membutakan diri kita akan keberadaan kebenaran dan keselamatan yang awalnya juga ditawarkan Allah kepada kita, menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak mampu menjalani keberadaan hidupnya dengan sempurna. Ini adalah menjadi perenungan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh penulis kepada jemaat yang ada di Ibrani,
supaya mereka tidak menyia-nyiakan keberadaan daripada keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Dia menyerahkan nyawanya, dia mengangkat kita dari kematian menuju kepada kebangkitan. Dia yang ilahi mengambil rupa manusia, meninggalkan keilahiannya masuk kepada keberadaan kehinaan, supaya dia menjadi hina, kita menjadi mulia. Dan dia menopang keberadaan kehidupan kita secara total, sehingga kita kembali dipulihkan menjadi anak. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara-saudara keselamatan yang besar dihadiahkan oleh Allah bagi kita? Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa menjalankan keselamatan kita, sekalipun kita terkadang bertolak belakang dari keinginan daripada dunia ini. Kita perlu sama seperti ikan yang berasal dari laut. Walaupun seluruh air di sekeliling daripada tubuh ikan yang berada di dalam laut terasa asin, tapi saya kira tidak ada ikan yang berasal dari laut itu terasa asin. Untuk itu kita harus memiliki kepribadian, kita harus memiliki integritas, dan kita berbeda dari orang-orang yang hidup di dunia ini tidak berada di pihak Kristus dibanding dengan kita sebagai pribadi yang berada di pihak Kristus. Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa mampu diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang menindaklanjuti kehidupan kita bertumbuh di dalam proses pengenalan kita akan keselamatan dan anugerah yang ditawarkan Allah kepada kita. Dan kita harus menjadi pribadi yang senantiasa teliti, selektif. Roh Kudus akan menjadi filter bagi keberadaan kehidupan kita. Dan mari kita mengandalkan Roh Kudus sebagai sahabat yang senantiasa mendampingi kehidupan kita, dan kita melatih telinga hati nurani kita supaya kita mampu dengar-dengaran akan bisikan kebaikan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menghargai kebesaran keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat menjalani keselamatan kita yang besar yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Amin.